Bencana Romawi di Yarmuk dan berita duka dari Madinah. Pertempuran di lembah Sungai Yarmuk merupakan kontak militer terbesar selama masa kampanye militer Syria. Kontak militer yang berlangsung selama 6 hari ini melibatkan ratusan ribu personil, meskipun dengan kekuatan yang sangat timpang di antara kedua belah pihak. Pasukan Romawi sangat unggul dalam jumlah dibandingkan keseluruhan pasukan Muslim. Lembah Sungai Yarmuk menjadi ujian terberat bagi pasukan Muslim. Jauh dari kampung halaman, di tanah yang asing, mereka harus menghadapi superioritas militer Romawi. Selama 6 hari pertempuran, pasukan Muslim mengalami tekanan hebat di awal-awal pertempuran. Pasukan Romawi bahkan berhasil mencapai garis belakang pasukan Muslim. Situasi itu sempat membuat pasukan Muslim kalang kabut. Namun, para perwira mereka berhasil mengendalikan mental tempur pasukannya. Mu'adz bin Jabal yang melihat bagaimana tertekannya pasukan Muslim di sisi kanan segera berseru, "Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya musuhmu mengamuk karena kebenciannya kepada kalian. Tidak, demi Allah, tidak ada yang bisa menghalau mereka kecuali kalian tetap bertahan dan bertempur di tempat kalian, serta bersabar menghadapi tekanan ini." Mu'adz turun dari kudanya dan berkata, "Barang siapa yang ingin menaiki kudaku untuk bertempur, maka ambillah." Mu'adz bin Jabal pun bergabung dengan pasukan infanteri dan bertempur bersama mereka. Pasukan Muslim tertekan hampir di semua front pertempuran. Beberapa unit Romawi bahkan berhasil mencapai markas pasukan Muslim. Saat itu, beberapa perwira pasukan Muslim dengan keberaniannya bertahan menghadang pasukan Romawi. Ikrimah bin Abu Jahal berkata kepada unitnya, "Aku sudah bertempur bersama Rasulullah di beberapa pertempuran, dan apakah aku sekarang akan lari dari kalian? Siapakah di antara kalian yang akan memberikan baiatnya kepadaku untuk mati?" Tantangan untuk pasukan Ikrimah itu diterima oleh pamannya, Al-Harith bin Hisham, Tiror bin Al-Azwar, dan 400 pasukan kavaleri. Mereka bertempur di dekat markas pasukan Muslim dan berhasil menghalau unit-unit Romawi yang jumlahnya berkali-kali lipat. Sebagian besar pasukan Ikrimah gugur dalam pertempuran, termasuk Tiror bin Al-Azwar. Ikrimah bin Abu Jahal pun turut gugur setelah pertempuran akibat menderita terlalu banyak luka. Pertempuran di Yarmuk telah membuktikan bagaimana solidaritas di antara pasukan Muslim. Tertekan, penuh luka, dan kehausan di medan pertempuran membuat pasukan Muslim tidak kehilangan semangat solidaritasnya. Dikisahkan terdapat seorang prajurit yang terluka parah dan meminta air. Maka ketika disodorkan air padanya dan dia melihat prajurit lainnya juga membutuhkan minum, maka dia berkata, "Berikan air ini padanya." Tatkala air minum diberikan kepada prajurit lainnya, maka dia yang melihat temannya terluka parah berkata, "Berikan air ini kepadanya." Satu sama lainnya saling memberikan air minum, hingga akhirnya sampai mereka semua gugur. Tidak ada yang meminum air itu. Prajurit Muslim yang pertama kali gugur dalam perang Yarmuk, sebelum pertempuran, dia sempat datang menemui Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kepada perwira tinggi pasukan Muslim itu, prajurit itu berkata, "Sesungguhnya aku telah menyiapkan urusanku. Apakah Anda ada keperluan dengan Rasulullah?" Abu Ubaidah menjawab, "Ada. Sampaikan salamku kepada Rasulullah dan katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah menemukan apa yang Allah janjikan kepada kami." Prajurit itu pun kemudian menuju medan pertempuran dan gugur sebagai syahid pertama dari pasukan Muslim. Panglima tertinggi pasukan Muslim, Khalid bin Walid, turun langsung ke medan pertempuran. Khalid bin Walid bukanlah jenis panglima yang hanya berpangku tangan melihat pasukannya bertempur di garis depan. Beliau secara langsung memimpin pasukannya menyerbu barisan Romawi. Dalam sebuah serangan ke sayap kiri Romawi, Khalid bin Walid dan unit kavalerinya berhasil membunuh setidaknya 6.000 personil musuh. Panglima tertinggi itu kemudian berkata kepada pasukannya, "Demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, sekarang mereka tidak memiliki kesabaran dan keteguhan selain apa yang kalian lihat. Sesungguhnya aku berharap Allah memberikan kesempatan kepada kalian untuk menghajar pundak-pundak mereka." Dalam sebuah kesempatan, Khalid bin Al-Walid bersama 100 personil kavaleri bergerak menyerbu barisan infanteri Romawi yang berkekuatan 100.000 personil. Bukannya menghadapi Khalid dan pasukannya, pasukan infanteri Romawi itu justru lari berhamburan menyelamatkan diri.
Sebagian dari unit-unit infanteri Romawi itu diikat kakinya dengan rantai satu sama lainnya agar tidak lari dari pertempuran. Sedangkan unit kavaleri Romawi yang bertugas sebagai pelindung infanteri telah melarikan diri. Akibatnya, tanpa perlindungan kavaleri, unit-unit infanteri Romawi berjatuhan dengan cepat dan nyaris tidak tersisa. Para perwira pasukan Muslim tidak hanya mampu mengobarkan semangat tempur pasukannya, mereka telah memberi teladan tentang keberanian berjihad di jalan Allah. Bukan hanya ketika berhasil menekan pasukan musuh, ketika dalam kondisi tertekan, para perwira pasukan Muslim tetap bertahan melakukan perlawanan dengan segenap tenaga. Abu Sufyan yang terus mendampingi pasukan Muslim memberikan pesan kepada anaknya, Yazid. Wahai anakku, kamu harus bertakwa kepada Allah dan bersabar. Sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kaum muslimin di lembah ini kecuali dibutuhkan untuk bertempur. Jika begitu, bagaimana denganmu dan orang-orang yang setingkat denganmu yang memimpin pasukan? Kamu dan mereka yang memimpin itu jauh lebih pantas bersabar dan mendapatkan nasihat daripada yang lain. Maka kamu bertakwalah kepada Allah, wahai anakku. Janganlah sampai terjadi ada seorang pun di antara saudara-saudaramu yang turut berperang ini lebih cinta mendapatkan pahala dan bersabar dalam pertempuran dan lebih berani melawan musuh Islam daripada kamu. Yazid pun berkata kepada ayahnya, Aku akan melaksanakannya, insya Allah. Salah satu personil pasukan Muslim, Sa'id bin Al-Musayyab, pernah menyampaikan bagaimana suara berisik di perkemahan pasukan Muslim tiba-tiba terhenti. Pada suatu ketika, suara-suara berisik pada hari-hari di Perang Yarmuk terhenti, dan kami mendengar suara lantang memenuhi markas pasukan. Wahai para penolong agama Allah, perkuat pertahanan dengan ketat dan perkokohlah. Maka kami melihat ke arah asal suara, dan terlihat Abu Sufyan di bawah bendera yang dipegang oleh anaknya, Yazid. Pada hari terakhir pertempuran, Romawi kehilangan sebagian besar pasukannya. Unggul dalam jumlah yang mencapai berkali-kali lipat, para personil Romawi yang selamat dipaksa melarikan diri ke berbagai penjuru Syria. Sedangkan di pihak pasukan Muslim, mereka kehilangan sekitar 4.000 personil. Lembah Sungai Yarmuk itu benar-benar menjadi kuburan massal bagi para prajurit Romawi. Berita kehancuran pasukannya di Lembah Sungai Yarmuk membuat Heraklius terpukul. Dia mendapatkan berita itu dari beberapa personil Romawi yang berhasil melarikan diri ke Antioquia. Heraklius kemudian mencecar para prajuritnya tentang pertempuran di Yarmuk. Bagaimana kalian ini? Ceritakan kepadaku tentang mereka yang bertempur melawan kalian itu. Bukankah mereka juga manusia seperti kalian? Prajurit Romawi itu menjawab, Benar. Heraklius kemudian bertanya lagi, Apakah kalian yang lebih banyak atau mereka? Bahkan jumlah kami lebih banyak dari mereka. Jumlah kami unggul berlipat ganda di setiap front pertempuran. Heraklius yang gusar dengan kekalahan pasukannya kembali bertanya, Jika demikian, bagaimana kalian bisa dikalahkan? Prajurit Romawi itu pun menjawab dengan panjang lebar, Karena mereka pada waktu malam melaksanakan ibadah dan pada waktu siang berpuasa. Mereka memenuhi janji, memerintahkan yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka bekerja sama di antara mereka. Sedangkan kami meminum khamar, berzina, melakukan apa yang diharamkan Tuhan, mengingkari janji, mengambil hak orang lain dengan paksa, berbuat zalim, memerintahkan melakukan apa yang dilarang Tuhan, dan melarang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dan berbuat kerusakan di muka bumi. Heraklius yang mendengar penuturan pasukannya hanya berkata, Kamu telah berkata jujur kepadaku. Kemenangan di Lembah Sungai Yarmuk itu disusul dengan kabar duka dari Madinah. Seorang pembawa surat, Mahmiyah bin Zamin, menemui Khalid bin Walid dan menyampaikan surat dari Umar bin Khattab. Surat tersebut menyampaikan tentang wafatnya Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq dan pemilihan Umar bin Khattab sebagai pemimpin yang baru bagi umat Islam. Surat dari Umar bin Khattab itu juga menyebutkan tentang pengalihan panglima tertinggi pasukan Muslim di Syria dari Khalid bin Walid kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Khalid bin Walid telah menerima surat itu pada masa-masa genting Perang Yarmuk. Namun, beliau hanya memberitahu Abu Ubaidah dan akan mengumumkannya setelah perang selesai. Beliau khawatir berita dari Madinah akan melemahkan moral tempur pasukan Muslim. Ketika kemenangan telah diraih, Khalid bin Walid menyampaikan isi surat Umar bin Khattab kepada pasukan Muslim.
Khalid bin Walid dengan lapang dada dan penuh keikhlasan memberikan tampuk panglima perang kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, narator Diah, Rashid, dan Putra, musik Agusti M, editor Nur Hafila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.